Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Rahman dan kelompok saya ada Nadianto Gani Pratama, Sih Andri Ranes Taunggani, Fiona Lavidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang air bersih dan sanitasi. Sebelumnya latar belakangnya itu adalah air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Tujuannya adalah memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah ketersediaannya pangan, air bersih, dan energi. Perusahaan dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Targetnya adalah negara-negara yang mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat mencapai pada tahun 2030. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah. Pencemaran air menjadi masalah serius yang perlu ditanggapi oleh banyak pihak karena dapat mengganggu kehidupan sekaligus ekosistem di bumi karena air memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Salah satu penyebabnya adalah sisa limbah pabrik yang hasil dari produksi barang biasanya dibuang ke tempat parit atau solokan di sekitar pabrik. Hal ini menjadi akibatkan tercemarnya air bersih yang akan diterima penduduk sekitar. Bagaimana caranya agar limbah pabrik dapat diolah kembali menjadi air bersih agar dapat dikonsumsi masyarakat tanpa merusak unsur lingkungan lainnya? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan air agar dapat dipakai oleh masyarakat dan sanitasi untuk lingkungan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah dapat menilai kondisi air yang dapat dikonsumsi atau tidak. Selanjutnya ada kegunaan yaitu menyediakan informasi tentang limbah rumah tangga yang dapat mencemari air bersih dan melaksanakan kegiatan masyarakat untuk menjaga kebersihan air dan sanitasi dalam lingkungan sekitar yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, air. Pengertian air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, padat, dan padat. Air adalah suatu senyawa yang paling banyak dan paling penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat. Air sebagian besar terdapat di laut dan lapisan-lapisan es di kutub dan puncak-puncak gunung. Akan tetapi dapat juga hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air, air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek tersebut bergerak mengikuti siklus air, yaitu melalui penguapan, hujan, aliran air yang ke atas permukaan air laut. Air bersih penting bagi kehidupan manusia, karena air dapat membawa manfaat kesehatan bagi manusia, karena di bagian dari kandungan zat-zat yang meningkatkan kesehatan. Jika Anda mengkonsumsi air secara teratur, metabolisme akan terhenti sehingga orang yang mudah terkena penyakit, sehingga Anda akan jarang mengalami penyakit tersebut. Yang kedua, sanitasi. Pengertian sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, konstruksi, pembuangan limbah, pasokan air yang higienis, dan sebagainya. Adapun manfaat dari sanitasi lingkungan adalah melindungi lingkungan. Pengaruh hidup
Pengaruh lingkungan hidup terhadap kesehatan sangat penting, sehingga banyak penyebab penyakit yang seringnya harus Anda cari di luar tubuh. Itu artinya penting untuk menyelidiki seberapa bersih lingkungan tempat tinggal Anda. Hal ini lantas akan membawa Anda pada pemahaman tentang sanitasi. Yang ketiga, limbah. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu tempat tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Limbah tersebut dapat berubah menjadi padat, cair, dan maupun limbah gas. Kegiatan ini diawali dengan survei tempat, khususnya pemukiman kecil yang rawan akan sampah masyarakat. Di bab ini akan dijelaskan jadwal kegiatan dari pembersihan tempat tersebut, sekaligus menyediakan wadah untuk menampung sampah di jalan maupun di selokan. Alat yang akan digunakan adalah wadah pembuangan sampah dan alat sanitasi bagi setiap rumah warga. Untuk bulan pertama akan dilakukan survei pemukiman yang memiliki sampah yang berserakan terbanyak. Setelah itu, meminta persetujuan kepala RT RW akan kegiatan ini. Setelah mendapat persetujuan, akan dilakukan briefing bersama masyarakat mengenai gotong royong yang akan dilaksanakan. Untuk bulan terakhir, yaitu setelah selesai dilaksanakan pembersihan tempat, alat pengelola limbah rumah tangga akan diberikan kepada setiap pemilik rumah dan akan disosialisasikan untuk cara pemakaiannya. Untuk jadwal kegiatan ini akan dilakukan selama 4 bulan. Dan berikut adalah apa-apa saja yang akan dilakukan selama kegiatan ini. Yang pertama ada survei, yaitu dilakukan pada bulan pertama. Kedua, persiapan alat dan bahan, yaitu dilakukan pada bulan kedua. Ketiga, menaruh tempat sampah di setiap rumah warga dan mensosialisasikan per RT RW, yaitu dilakukan pada bulan kedua dan ketiga. Untuk kegiatan keempat, pembersihan lingkungan dengan kerja bakti membersihkan selokan dan sampah-sampah, yaitu dilakukan pada bulan ketiga. Dan kelima yang terakhir adalah pemberian alat pengelola limbah rumah tangga dan sosialisasi pemakaiannya, yaitu di bulan keempat. Untuk alat-alat yang akan digunakan pada kegiatan ini masuk ke dalam biaya kegiatan. Alat yang akan digunakan ada 4 jenis dengan total biaya 15 juta rupiah. Sekian presentasi dari proposal PKM GFK dari kelompok kami. Terima kasih.